Om Swastiastu, Semeton. Saya mau bercerita tentang kesetiaan istri bisa membuka sorga orang tuanya dari kesetiaannya pada suaminya, anak-anaknya, dan leluhurnya, maka tidak heran kalau memiliki anak laki-laki justru cenderung ke mertuanya saja daripada ke orang tuanya sendiri. Itulah takdirnya, bahwa sebagai suami, kalau mau anak-anaknya mendapatkan kebaikan dan kebahagiaannya, sang suami itu harus mengangkat sang paratmanya istrinya untuk kebaikan mertuanya, agar anak-anaknya mendapatkan kebahagiaannya. Maka jangan salahkan, kalau memiliki anak laki-laki setelah menikah, justru lebih erat hubungannya ke mertuanya ketimbang orang tuanya. Itulah takdir untuk menebus semua kutukan istrinya, supaya mertuanya sehat dan bahagia, agar keturunannya bisa mendapatkan kebaikan. Sebagai anak laki-laki, kalau tidak memiliki saudara perempuan, sebaiknya kebaikannya betul-betul seimbang sama orang tuanya, agar orang tuanya juga bisa mendapatkan kebahagiaannya juga, sebab sorga seorang ayah itu diangkat oleh anak perempuannya. Dari perbuatan kesetiaan anak perempuannya terhadap suami dan keluarganya, apabila sebagai istri berkhianat terhadap suaminya dan selalu berani terhadap suaminya, maya di rumahnya pun akan mengalami keruntuhannya. Kalau anak perempuannya kawin cerai, ayahnya akan jatuh sakit. Begitu juga sebaliknya, ayah dan anak perempuannya itu, persatuannya Atman, Paratma Atma dengan Jiwatman, maka menikahlah satu kasta atau satu agama. Kalau berbeda agama, malah akan menyesatkan perjalanan roh ayahnya di saat kematiannya tiba. Ada sebuah cerita, pasangan suami istri, sang suami lagi mau berangkat keluar daerah. Zaman dulu tidak ada telepon. Sang suami memerintahkan istrinya agar tidak keluar rumah. Apapun alasannya, istrinya tidak boleh keluar rumah selama tidak ada izin dari suaminya. Setelah perjalanan seminggu, datanglah adik kandungnya sang istri, datang ke rumahnya, menyampaikan ibu kandungnya sedang mengalami sakit keras. Anak perempuannya harus pulang mengurusnya, tapi apa yang diharap tidak sesuai kenyataan. Istrinya tidak mau keluar untuk menengok ibunya. Karena belum mendapat izin dari suaminya, berlanjut seminggu berikutnya, datanglah yang kesekian kalinya mencarinya untuk diajak pulang, bahwa ibu kandungnya telah meninggal, harap pulang untuk terakhir kalinya, agar tidak durhaka, kata adik kandungnya. Disebabkan belum ada izin dari suaminya, istrinya pun tidak berani melanggar titah suaminya untuk keluar rumah menengok ibunya yang terakhir kalinya. Pada saat upacara pengabinannya, di sanalah bacot orang di saat pengabenan ibunya menyebarkan fitnah. Mereka pun suami istri itu sebagai bahan gunjingan untuk dinistakan dan difitnah, dan hampir seluruhnya membencinya dan menghakiminya. Berlanjut, setelah mau memukul ibunya, datanglah suaminya dari perjalanannya, dan istrinya menceritakan semuanya. Sebelum memukul, seluruh keluarga ibunya kepeluasan bas pipis, menanyakan sang roh ibunya yang akan dilaksanakan memukul, agar ibunya bisa menadi dewa. Di sanalah roh sang ibu turun, bahwa dari kesetiaan anak perempuannya terhadap suaminya, taat sama titah suaminya. Roh sang ibu yang barusan diaben sudah mencapai pintu gerbang sorga, diantar oleh karma anak perempuannya yang telah mengabdi pada suaminya dan taat sama suaminya. Perjalanannya pun sama sekali tidak ada halangan, tidak memukul pun sudah bisa masuk sorga, kata baliannya. Maka perbuatan kesetiaan istrilah bisa merubah segalanya menjadi baik dan kedamaian alam semesta. Apabila sebaliknya, istri keluar rumah tanpa ada izin suaminya, roh orang tuanya yang telah meninggal, rohnya akan tersesat, kegelapan, tanpa lampu, tanpa tungket. Selama perjalanannya akan tidak menemukan kebaikan. Begitu juga kalau sebagai perempuan menikah sama orang yang berbeda agama, di saat orang tuanya meninggal tidak boleh ditenggok. Kalau dipaksakan akan menyesatkan perjalanan roh orang tuanya.
Sebab suami istri itu, Perdana Purusa, menunggal menjadi Sang Jiwatman. Setelah Sang Jiwatman dengan Sang Paratma Atma bersatu menadi Atman, sebab Atman itu satu, baru bersatu dengan Brahman. Kalau tidak ada hubungan satu agama tidak akan bisa mempertemukannya. Maka disinilah kesetiaan istri diutamakan untuk kebaikan bumi ini, untuk kebaikan alam semesta ini. Bumi ini hancur karena banyak istri muda, senang ngajarin sama laki-laki lain lagi, dan banyak laki-laki senang memitrin kurenan timpal, karena jain maka tidak disadarinya. Memitrin kurenan timpal lah dosa yang sangat besar, yang mengakibatkan bencana sana-sini, dan menghancurkan. Sekaranglah waktu pengeleburannya, maka banyak yang terpapar kena virus, untuk selanjutnya akan menjadi ODGJ, kalau tidak mau menjalani tobatnya. Suksma.